Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Ayuning Budiati, MPPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naya Sofia dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis strategis dari Puskesmas Singandaru. Pendahuluan, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berperan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan secara terpadu dan berkesinambungan. Berdasarkan Permenkes nomor 43 tahun 2019 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap puskesmas wajib memiliki izin operasional berupa nomor induk berusaha sebagai dasar penyelenggaraan layanan. Sebagai wujud dari pelaksanaan kebijakan tersebut, Puskesmas Singandaru telah memiliki NIB yaitu 1201 3006 1268 dengan wilayah kerja mencakup masyarakat di Kota Serang bagian barat. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Serang nomor 440 Keputusan 221 Hukum 2017 dan Permenkes nomor 43 tahun 2019, Puskesmas Singandaru tergolong puskesmas perkotaan dikarenakan memiliki wilayah non-pertanian lebih dari 50%, akses transportasi yang memadai, jarak dekat dengan fasilitas pendidikan dan rumah sakit, serta lebih dari 90% rumah tangga non-pertanian. Fokus pelayanannya meliputi peningkatan UKM dan UKP melalui partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, penguatan sistem rujukan, dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya ada tabel IFAS dari sektor kekuatan atau strength, yang dimana terdapat poin yang pertama itu pelayanan kesehatan bermutu, merata dan terjangkau. Kemudian yang kedua tenaga kesehatan kompeten dan berkomitmen. Yang ketiga inovasi program kesehatan masyarakat. Yang keempat hubungan kerja dan komunikasi internal yang baik. Kemudian selanjutnya itu ada tabel IFAS dari sektor kelemahan, yaitu yang pertama itu sarana dan prasarana belum memadai. Kemudian yang kedua itu sistem informasi pelayanan belum optimal. Yang ketiga koordinasi antar unit kerja belum maksimal. Dan yang keempat keterbatasan sumber daya pendukung seperti alat, kendaraan, dana, dan dana operasional. Nah, itu ada faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal yang menjadi peluang adalah pertama itu ada dukungan pemerintah terhadap FKTP atau fasilitas kesehatan yang pertama dan program kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua ada partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kesehatan lingkungan. Ketiga mitra lintas sektor termasuk sekolah, kelurahan, dan pihak swasta. Kemudian yang keempat perkembangan teknologi informasi kesehatan. Dan yang terakhir yang kelima adanya fasilitas BPJS Kesehatan sebagai penjamin pelayanan. Kemudian yang keenam ada aplikasi mobile JKN yang mempermudah akses layanan masyarakat. Selanjutnya ada faktor eksternal dari indikator threats atau ancaman. Yang dimana yang pertama itu ada persaingan dengan klinik swasta dan rumah sakit di sekitar. Kedua ada perubahan regulasi dan kebijakan nasional. Yang ketiga kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Kemudian yang keempat ada risiko penyakit menular dan masalah lingkungan. Selanjutnya ada tabel IFAS berdasarkan kekuatan atau strength. Yang pertama itu pelayanan kesehatan bermutu, merata dan terjangkau memiliki bobot 0,30 dengan rating 4 dan skor 1,20. Yang kedua itu ada tenaga kesehatan kompeten dan berkomitmen memiliki bobot 0,15 dengan rating 3 dan skor 0,60. Yang ketiga inovasi program kesehatan masyarakat memiliki bobot 0,15 dan rating 3 dan skor 0,45. Yang selanjutnya ada hubungan kerja dan komunikasi internal yang baik memiliki bobot 0,05 dengan rating 3 dan skor 0,15. Skor kekuatan totalnya itu ada bobotnya 0,40 dan skor 2,40. Selanjutnya itu ada tabel IFAS berdasarkan kelemahan atau weakness. Yang pertama itu ada sarana dan prasarana yang belum memadai memiliki bobot 0,15 dengan rating 2 dan skor 0,30. Yang kedua ada sistem informasi pelayanan belum optimal memiliki bobot 0,10 dengan rating 2 dan skor 0,20. Yang ketiga koordinasi antar unit kerja belum maksimal memiliki bobot 0,10 dengan rating 2 dan skor 0,20. Yang keempat ada keterbatasan sumber daya pendukung seperti alat, kendaraan, dan dana operasional memiliki bobot 0,10 dengan rating 2 dan skor 0,20. Yang dimana subtotal dari kelemahan ini adalah bobot dengan 0,5 dan skor 2,25. Selanjutnya itu ada tabel EVAS dari peluang atau opportunities, yaitu yang pertama ada dukungan dari pemerintahan terhadap FKTP dan program kesehatan masyarakat memiliki bobot 0,12 dengan rating 4 dan skor 0,45. Yang kedua, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kesehatan lingkungan memiliki bobot 0,10 dengan rating 3 dan skor 0,30. Yang ketiga, kemitraan lintas sektor seperti sekolah, kelurahan, dan swasta memiliki bobot 0,12 dengan rating 4 dan skor 0,48. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi informasi kesehatan memiliki bobot 0,10 dengan rating 3 dan skor 0,30. Yang kelima, adanya fasilitas BPJS Kesehatan sebagai penjamin pelayanan memiliki bobot 0,10 dengan rating 4 dan skor 0,40. Yang terakhir, yang nomor 5 yaitu ada aplikasi mobile JKN yang mempermudah akses layanan masyarakat memiliki bobot 0,10 dengan rating 3 dan skor 0,30. Yang dimana subtotal peluang ini adalah bobot 0,64 dan skor 2,26. Selanjutnya ada tabel EVAS dari ancaman atau threats. Yang pertama itu ada persaingan dengan klinik swasta dan rumah sakit di sekitar memiliki bobot 0,10 dengan rating 2 dan skor 0,20. Yang kedua, perubahan regulasi dan kebijakan nasional memiliki bobot 0,08 dengan rating 2 dan skor 0,16. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam memiliki bobot 0,09 dengan rating 2 dan skor 0,18. Yang keempat, risiko penyakit menular dan masalah lingkungan memiliki bobot 0,09 dengan rating 2 dan skor 0,18. Yang menjadikan subtotal ancaman adalah bobot 0,36 dan skor 0,72. Selanjutnya ada total keseluruhan. IFAS yaitu memiliki rumus strength dikurang weakness, yang dimana strength yang dihasilkan itu 2,40 dikurang 2,25 dan menghasilkan 0,15. Selanjutnya, EVAS memiliki rumus opportunity dikurang threats, yang dimana opportunity dan threats yang dihasilkan itu 2,26 dikurang 0,72 yang menghasilkan 1,54. Selanjutnya ada interpretasi diagram, yang dimana posisi strategi berada pada kuadran 1 yaitu growth atau aggressive strategy. Hal ini dikarenakan kekuatan internal tinggi dan peluang eksternal besar. Strategi yang digunakan adalah SO atau strategi opportunity yang mengoptimalkan pemanfaatan BPJS Kesehatan dan aplikasi mobile JKN untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dengan dukungan tenaga kesehatan yang kompeten serta dukungan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Yang dimana strategi ini memiliki bobot 0,50 dengan rating 4 dan skor 2. Ada implementasi strategi. Pelaksanaan strategi atau leadership dan organizational implementation yaitu dari sisi kepemimpinan, yaitu pimpinan puskesmas menetapkan visi dan memastikan seluruh SDM memahami tujuan dari strategis BSC, yaitu dengan efisiensi keuangan, kepuasan pasien, dan lain-lain. Selanjutnya dari sektor organisasi, seluruh staf dari mulai dari administrasi hingga medis terlibat aktif dalam merealisasikan strategi. Keterlibatan ini dikuatkan dengan program peningkatan SDM seperti workshop ketiga yang rutin dan pemberian reward untuk pegawai berprestasi. Selanjutnya itu ada policy implementation. Puskesmas menerapkan kebijakan baru untuk efisiensi dan inovasi layanan. Contohnya adalah kebijakan penggunaan teknologi, yaitu penerapan antrian online melalui mobile JKN. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat alur layanan dan mengatasi masalah antrian yang membludak, sehingga meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien. Selanjutnya dari pengembangan program dan anggaran. Puskesmas mengalokasikan dan mengelola dana BLUD dengan BOK secara efisien untuk mendukung operasional dan program. Pengembangan program difokuskan pada kegiatan promotif dan preventif, seperti pelaksanaan aktif ANC, imunisasi, dan penyuluhan, yang bertujuan menjaga kesehatan masyarakat dan menguatkan program kesehatan. Merealisasikan strategi dan mengorganisasi tindakan-tindakan harian puskesmas di organisasi untuk memenuhi KPI, yaitu memastikan pelayanan cepat dengan waktu tunggu yang singkat dan tertata, serta menjamin alur pelayanan dari pendaftaran hingga pembayaran berjalan lancar. Selanjutnya ada Balance Scorecard. Balance Scorecard menunjukkan bahwa strategi dan visi telah dicapai dengan persentase finansial 85%, customer 90%, internal 95%, dan learning and grow sebesar 80%. Yang pertama, dari perspektif finansial, objektivitas dan tujuan, efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan manfaat layanan, indikator kinerja, efisiensi pengelolaan anggaran ditunjukkan dengan dana BLUD mencapai 96% dan dana BOK mencapai 87,33% atau 35%. Indikator lain mencakup penggunaan obat dan alat kesehatan secara efisien,
yaitu persentasenya sebesar 30%, serta kemudahan akses layanan melalui BPJS dengan persentase 20%. Yang selanjutnya, dari perspektif customer, objektivitas dan tujuan, kepuasan dan kenyamanan pasien. Dengan indikator kinerja, fokus utama adalah pelayanan cepat dan antrian yang tidak membludak dengan persentase 35%. Selanjutnya, waktu tunggu yang singkat dan tertata dengan persentase 30%, serta adanya prioritas pelayanan untuk lansia dan kelompok rentan dengan persentase 25%. Selanjutnya, dari perspektif internal, yaitu objektivitas dan tujuan dengan peningkatan efisiensi proses layanan dan penguatan program kesehatan. Dengan indikator kerja, antrian online BJKN yang diterapkan menjadi indikator utama dengan persentase 40%. Indikator penting lainnya adalah alur pelayanan yang cepat dari pendaftaran hingga pemeriksaan dengan persentase 35% dan program promotif dan preventif yang mencapai yang berjalan aktif meliputi ANC, imunisasi dan penyuluhan sebesar persentase 20%. Selanjutnya dari perspektif learning and growth, objektivitas dan tujuannya pengembangan sumber daya manusia dan inovasi layanan dengan indikator kerja meliputi kegiatan senam pegawai setiap Jumat dengan persentase 25%, pelaksanaan workshop 33 rutin dengan persentase 30%, serta pemberian reward untuk pegawai berprestasi dengan persentase 25%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Puskesmas Singandaru memiliki kekuatan pada mutu layanan, kompetensi tenaga kesehatan, serta inovasi program, namun masih menghadapi kendala seperti sarana, sistem informasi, dan koordinasi. Dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, kemitraan lintas sektor, serta manfaat BPJS dan BPJKN menjadi peluang penting di tengah ancaman persaingan fasilitas kesehatan dan perubahan regulasi. Hasil analisis IFAS dan EVAS menempatkan Puskesmas Singandaru pada kuadran 1 sehingga strategi agresif dinilai paling tepat, yaitu dengan mengoptimalkan manfaat teknologi, memperkuat kualitas layanan, serta meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan secara berkelanjutan.